terhambat, berderak, pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka dan Xiao Yan perlahan keluar. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ada taman di luar ruangan yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah. Angin sepoi-sepoi bertiup saat aroma bunga yang samar melayang di seluruh taman. Itu memberi hati seseorang perasaan yang tenang. "Apakah kamu sudah bangun?" Suara yang jelas dan indah tiba-tiba terdengar saat mata Xiao Yan menyapu. Dia menoleh, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah duduk di dalam taman. Dia memiliki tubuh bagian atas yang panjang. Melihatnya dari samping, tubuhnya tampak memperlihatkan sosok memikat yang membentang dari leher hingga pinggulnya. Xiao Yan telah melihat wanita ini sebelumnya dan tahu dia memiliki status tinggi di dalam Burning Flame Valley. Segera, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berpakaian merah itu berdiri, sosoknya yang tinggi ditonjolkan dengan indah sebelum dia dengan cepat berjalan ke Xiao Yan. Setelah itu, dia menunjukkan senyuman cerah. "Nama saya Tang Huo Er. Terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini." Saat mereka berdua berdiri dekat satu sama lain, Xiao Yan bisa mengendus aroma samar dan tenang yang dipancarkan dari tubuh wanita di depannya. Dia mengangkat matanya dan secara kebetulan bisa melihat kemerahan di wajah cantik Tang Huo Er. Xiao Yan telah mengalami cukup banyak keindahan selama tahun-tahun ini. Penampilan Tang Huo Er ini mungkin tidak sebanding dengan penampilan Cailin yang mempesona, tapi dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Dia tampak anggun dan gagah berani, memiliki pesona alternatif. Xiao Yan mengamati Tang Huo Er saat dia mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku apapun Nona Tang, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Huo Er, Anda dapat dianggap penyelamat saya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu jauh." Tang Huo Er melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab setelah Xiao Yan secara resmi memanggilnya. Tang Huo Er ini, yang tidak memiliki keangkuhan seorang wanita muda dari Burning Flame Valley, memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Tang Zhen ingin memperbaiki pil bodhisattva api untuk wanita di depannya ini. Namun, bukanlah tempatnya untuk bertanya terlalu banyak tentang penggunaan pil obat itu. Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi orang lain. "Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari, ayah telah menyuruhku untuk membawamu kepadanya setelah kamu bangun. Kurasa kamu berniat mencarinya sekarang, kan?" Mata cantik cerah Tang Huo Er menyapu Xiao Yan saat dia tertawa dengan cara yang manis. "Kalau begitu, aku akan merepotkan Nona Huo Er." Xiao Yan tersenyum saat menjawab. "Ikuti saya, tapi saya juga ingin bertanya mengapa Anda begitu tertarik dengan api 3 misterius api langit di lembah api terbakar saya?" Tang Huo Er baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia bertanya agak penasaran tentang mengapa dia menginginkannya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Saya hanya bisa mengatakan bahwa Skyfire Tree Mysterious Cheng sangat cocok untuk saya latih." Tang Huo Er agak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Sebenarnya ada hal seperti itu, tapi ayahku sudah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat yang hebat untuk mempraktikkan Skyfire Tree Mysterious Cheng." Kata-katanya menyebabkan Xiao Yan menjadi tumpul, terutama setelah dia merasakan mata Tang Huo Er yang agak berapi-api. Dia tanpa sadar dan tertawa getir. Wanita ini tampaknya lebih kompetitif daripada beberapa pria. Tang Huo Er menutup mulutnya dan tertawa saat melihat Xiao Yan menjadi sedikit malu. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin di depan. Dia berbicara dengannya saat dia berjalan. "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, saya secara alami tidak akan bisa banyak bicara sekarang karena ayah telah berjanji kepadamu. Namun, saya akan mengingatkan Anda bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan perubahan misterius 3 misterius Skyfire. Bahkan jika ayah telah memberi Anda kesempatan, akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan perubahan misterius 3 misterius Skyfire jika Anda tidak memiliki beberapa kemampuan." Xiao Yan diam-diam memiringkan kepalanya sebagai pengakuan.
3 perubahan misterius Skyfire adalah teknik rahasia yang dijaga ketat dari Burning Flame Valley. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya. Meski begitu, dia sudah datang ke tempat ini. Mengapa dia akhirnya menyerah? Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er keluar dari halaman dan berjalan melewati bagian dalam lembah. Mereka bertemu cukup banyak murid Burning Flame Valley. Murid-murid ini buru-buru membungkuk dan mengucapkan salam saat mereka melihat Tang Huo'er. Dia tidak hanya memiliki status khusus dalam Burning Flame Valley, dia juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, cukup untuk membuat kagum semua orang di dalam lembah. Xiao Yan, yang berada di samping Tang Huo'er, juga menarik banyak perhatian sebagai hasilnya. Murid-murid dalam Burning Flame Valley akrab dengan Grandmaster Alkemis muda ini, yang telah membantu kepala lembah dalam memurnikan pil. Selama beberapa hari ini Xiao Yan tidak sadarkan diri, pembicaraan tentang dia telah menjadi topik terpanas di antara banyak murid dalam Burning Flame Valley. Xiao Yan mengikuti Tang Huo'er selama lebih dari 10 menit di depan banyak mata. Baru kemudian mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang luar biasa. 3 perubahan misterius Skyfire adalah teknik rahasia teratas dari Burning Flame Valley. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak dapat membuat keputusan atas masalah seperti itu. Bagaimanapun, bagian dalam Burning Flame Valley masih memiliki Dewan Tetua. Orang tua yang bertele-tele itu tidak mudah untuk dihadapi. Tang Huo'er dengan lembut menjelaskan setelah berhenti di luar aula besar. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini, tampaknya upaya ini tidak akan mudah. Namun, Anda dapat yakin bahwa ayah pasti akan memberitahu Anda karena dia berjanji kepada Anda. Dia adalah kepala lembah, bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Tang Huo'er dengan cepat menambahkan, tampak takut Xiao Yan akan memiliki pemikiran lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab, dengan status dan posisi kepala lembah Tang, secara alami tidak mungkin baginya untuk menipu orang kecil yang tidak dikenal seperti saya. Orang kecil yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7. Tang Huo'er memutar matanya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia mempertahankan ekspresi yang agak normal dan melambaikan tangannya padanya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke aula besar. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan berhasil memasuki aula besar dengan dipimpin Tang Huo'er. Pada saat ini, atmosfer di dalam aula besar itu agak menekan. Ada cukup banyak murid yang bersenjata lengkap dari Burning Flame Valley di sekitar aula besar, menyebabkan suasana aula menjadi jauh lebih khusyuk. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu aula setelah memasukinya. Tang Zhen, yang penuh dengan kehidupan, masih di kursi pemimpin. Namun, ada 2 orang tua berambut putih, berjubah merah mengapitnya. Kedua orang ini memakai wajah sedalam air dan memiliki aura perkasa meski tidak menampakkan amarah. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah Douqi yang agung yang secara samar-samar merembes keluar dari tubuh kedua orang tua ini. Meskipun mereka jauh dari level Tang Zhen yang tak terduga, sepertinya mereka juga tidak jauh lebih lemah. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah 2 pria tua berambut putih ini. Para tetua ini memiliki kekuatan yang besar. Penatua Chihuo, yang telah membawa Xiao Yan ke Burning Flame Valley, ada di antara mereka. Jelas, mereka adalah tetua dari Burning Flame Valley. Yan Xiao menyapa kepala lembah Tang. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi atmosfer yang menekan di dalam aula besar dan banyak tatapan yang terfokus padanya. Dia perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen di kursi pemimpin, dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao, seperti apa kesembuhanmu? Mata Tang Zhen menyapu Xiao Yan, senyum di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya. Kepala lembah Tang, terima kasih atas perhatianmu. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan api langit 3 api misterius lembah api terbakar saya, kan? Suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar.
Mata Xiao Yan melirik dan melihat bahwa itu milik seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di samping Tang Zhen. Xiao Yan perlahan mengangguk di hadapan pertanyaan orang tua itu. Aku yang dulu adalah tetua ketiga dari Burning Flame Valley, Wu Chen. Kali ini, Anda telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api. Aku yang dulu akan mewakili Burning Flame Valley dan terima kasih di sini. Ekspresi Wu Chen acuh tak acuh, kata-kata ini baru saja terdengar ketika dia melanjutkan. Namun, api tiga misterius api adalah rahasia yang lembah api pembakaran saya tidak akan memberikan kepada orang luar sesuai dengan aturan lembah api terbakar. Bolehkah saya bertanya apakah Anda akan mengubah kondisi Anda? Seperti yang diharapkan, Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berjalan mulus. Tetua ketiga, aku yang dulu telah berjanji pada teman muda Xiao Yan, apakah Anda mencoba membuat saya memakan kata-kata saya dengan mengatakan ini sekarang? Wajah Tang Zhen tenggelam saat dia bertanya sambil duduk di kursi pemimpin. Tetua ketiga tanpa sadar menjadi sedikit membosankan ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen sebelum menjawab. Meskipun kepala lembah telah berjanji kepadanya, sesuai dengan aturan. Aturannya sudah mati saat orang masih hidup. Aku yang dulu adalah kepala lembah. Jangan bilang kalau aku bahkan tidak memiliki sedikit pun otoritas ini, Tang Zhen dengan samar berbicara. Kepala lembah, tolong jangan marah. Tetua ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun, Skyfire Tree Mysterious Cheng bukanlah teknik rahasia biasa. Kemungkinan bahkan tetua pertama akan berpikir dua kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Seorang tetua di samping, yang belum berbicara, perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik Xiao Yan di bawah ketika dia berbicara sampai titik ini dan melanjutkan. Apalagi teman muda ini, yang dipanggil Yan Xiao, akhirnya belum mengungkapkan wajah aslinya. Jangan beritahu saya bahwa kepala lembah ingin menyerahkan Skyfire Tree Mysterious Cheng kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui. Tang Zhen juga terkejut dengan kata-kata ini, dia segera mengerutkan kening. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat melalui upaya Xiao Yan untuk menyembunyikan penampilannya dengan sengaja. Namun, dia tidak mengekspos Xiao Yan. Penatua kedua telah melebih-lebihkan masa muda saya. Wajar jika memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran. Oleh karena itu, saya menyembunyikan penampilan saya. Karena penatua kedua tidak menyukainya, saya akan menghapusnya. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya mengusap wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Semua orang yang hadir, termasuk Tang Zhen, terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan yang lebih muda setelah dia memulihkan penampilan aslinya. Tetua kedua itu menatap Xiao Yan dengan saksama, matanya menyipit. Sesaat kemudian dia tiba-tiba dan dengan samar berkata, "Tadi, aku yang dulu secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara Central Plains." Xiao Yan sedikit mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pemuda tak dikenal dan Wind Lightning Pavilion. Selain itu, pemuda ini telah menyerbu ke Gunung Petir sendirian, mengalahkan Feng King Air dari Wind Lightning Pavilion dan pergi. Elder kedua mengabaikan ekspresi Xiao Yan saat dia terus berbicara sesuka hatinya. Ada kedipan yang tidak biasa di mata cantik Tang Huo Er di samping. Dia juga telah mendengar sedikit tentang masalah ini. Pemuda itu disebut Xiao Yan. Tetua kedua berbicara sambil tertawa lembut. Segera, dia menatap Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di matanya. Dia melanjutkan, "Aku yang dulu berpikir bahwa Xiao Yan dan Yan Xiao harus menjadi satu dan sama, kan?"